Oke teman-teman, kembali lagi kita membahas saham-saham setengah matang atau setengah busuk. Ya kalau kita pakai istilahnya yang ekstrim ya, setengah busuk. Kenapa setengah busuk? Karena saham ini kita nilai tidak terlalu sempurna, dia juga tidak terlalu jelek ya. Jadi ada risikonya berbanding lurus dengan profit yang bisa mungkin kita capai ya. Ini saham sangat berisiko ya. Sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman yang mau masuk ke saham-saham yang kita bahas beberapa waktu belakang ya, 3 video belakang kalau nggak salah ini, dengan video ini itu semuanya saham-saham yang berisiko tinggi ya. Jadi siapkan mental kalau mau masuk, kemudian siapkan juga money manajemennya yang terukur. Dan kemarin ada yang bertanya bagaimana dengan saham-saham yang aman, yang lebih safety ya. Teman-teman bergabung saja di grup gabung atau fitur langganan. Di situ kita membahas saham bagus ya, plus dividen besar. Kemudian juga grow up ya, dia bertumbuh terus secara ekuitas dan laba, dan rutin membagikan dividen. Harganya juga masih di bawah harga fundamental. Teman-teman bergabung saja di situ sebab kita membahas saham yang aman, yang safety, bisa ditinggal tidur di fitur itu. Oke, kita lanjutkan. Sekarang saya mau bahas GPRA, teman-teman bisa lihat di sini. GPRA ini adalah saham properti atau real estate ya. Kemudian jumlah saham beredar itu 4,2 miliar dan publiknya 1,3 miliar, artinya 31%. Ini juga perlu teman-teman perhatikan, kalau saham di publik itu terlalu banyak, misalkan lebih dari 50%, itu juga tidak bagus teman-teman ya. Juga tidak bagus. Begitu juga dia kalau terlalu sedikit ya, misalkan dia cuma 10-5% yang beredar di masyarakat, itu jadinya juga tidak liquid. Teman-teman mau jualan pun nanti susah ya, yang mau beli tidak ada. Jadi seperti itu. Oke, kita langsung ke key statistik. Di sini teman-teman bisa lihat saya sudah mencatat juga tadi secara ekuitas dari tahun 2019. Ekuitas dari GPRA ini terus meningkat ya. Di 2019 1 triliun, kemudian di 2020 990 miliar, minus 1,37% karena corona ya. Kemudian di 2021 dia naik 1,03 triliun, naik 4%. Kemudian di 2022 1,1 triliun. Teman bisa lihat di sini. Itu artinya naik 7,1 triliun. Secara pertumbuhan dia selalu bertumbuh, teman. Tapi pertumbuhannya biasa saja ya, biasa saja, tidak wah. At least dia bertumbuh. Itu poin pertama, itu cukup bagus ya. Kalau ada perusahaan yang ekuitasnya terus turun, itu wajib teman-teman waspadai ya. Wajib diwaspadai. Oke, kemudian poin kedua ya, poin plusnya ya, ini poin plus kita ini dulu, kita kumpulkan dulu datanya. Yang kedua laba ya, secara laba dari 2019 juga, laba dari GPRA ini 32 miliar, kemudian di 2020 turun menjadi 12 miliar, kemudian di 2021 naik 44 miliar, kemudian di 2022 ini teman net profitnya 65,7 miliar. Bertumbuh juga, sudah melampaui kinerjanya tuh sebelum corona di 2019 ya. Artinya dari tahun 2021 ke 2022 itu naik sekitar 5%. Itu cukup bagus juga, tapi juga tidak terlalu wah ya, tidak luar biasa juga. Kemudian ya, dari EPS teman-teman bisa lihat di sini ya, itu terus meningkat ya, 11, 7, 12, 20 ya, dari 2019 ke 2022. Kalau teman-teman memakai, kemarin kan ada yang bertanya ya, gimana menentukan harga mahal, kenapa dikalikan 10 ya, EPS kali 10, berarti harga mahal dari GPRA ini 200. Itu rumus dari Benjamin Graham teman-teman ya, salah satu investor terkenal di dunia. Dari bukunya itu, harga kalau sudah EPS kali 10 ya, ini 20, berarti kali 10-nya 200, berarti kalau 200 harganya sudah kemahalan ya, di bawah 200 berarti masih murah. Sementara GPRA masih di 98 sekarang. Kemudian banyak juga yang mengambil rumus dari dari dividen teman-teman ya, dari dividen. Apa itu? Bagaimana dividen dari GPRA ini? Teman bisa lihat di sini, dividennya kecil-kecil sekali ya,
kecil sekali. Nah, ini poin jeleknya ya. Kita sudah masuk ke poin jelek pertama, itu dividennya kecil ya. Dividennya kecil, satu rupiah saja. Kalau kita ambil persentasenya, dividen pay ratio DPR ini 8,3%. Artinya apa? Kalau 20 rupiah dikali 8% saja ya, berarti 1,6 rupiah. 1,6 rupiah kalau teman-teman beli di harga sekarang, di harga 96 ya, berarti teman-teman hanya dapat 1,6%. Itu sangat kecil. Artinya kita tidak mengharapkan dividen di sini ya, karena teman-teman lihat sendiri dividen 1 rupiah itu tidak 1% itu tidak ada apa-apanya dibandingkan deposito. Mending teman-teman deposito saja kalau hanya 1,6% yang diharapkan dari dividen. Artinya sama sekali dividennya tidak bisa kita anggap ada ya. Jadi kita abaikan saja dividen, itu minus dari GPRA yang pertama. Kemudian secara ROE dia biasa saja, teman. Bisa lihat di sini cuma 7,9%. Ini tidak jelek ya. Saya bilang ini tidak jelek, tapi tidak wah ya. Yang bagus itu 10 ke atas ya, ROE-nya 10 ke atas. Kemudian poin plusnya lagi, ROE ini punya PBV sangat rendah sekali. Ini teman bisa lihat ini. PBV dari price book value ratio ya, rasio 0,38 kali. Ini sangat murah. Pak Loh Keng Hong mencari PBV yang seperti ini ya. Begitu dia naik ke satu kali, teman sudah profit atau sudah cuan itu sekitar 300% ya. Ke satu kali ya. Dari 0,3 kali. Ya. Kemudian PER-nya juga belum terlalu tinggi, ini baru 4,7 kali ya. Di sini teman bisa lihat PER yang sudah tinggi itu ada yang mengatakan 7 kali ya, bahkan ada yang 10 ke atas, tapi ini masih 4 kali, berarti masih murah. Itu secara fundamental. Kemudian apa yang kita harapkan dari GPRA setelah mengetahui fundamentalnya seperti ini ya teman, kita lihat saja di sini. Nah, teman bisa cek di sini. Sekali lagi, karena ini saham yang tidak terlalu bagus secara fundamental ya, tentu saja barang ini gampang digoreng sama bandar. Kenapa? Karena investor besar tidak akan masuk ke saham ini, artinya bandar berani menggoreng harga ini, menaikkan harga ini ya. Itu poinnya kenapa kita mencari saham-saham seperti ini. Oke, teman-teman bisa lihat di history dari pergerakan bandar di GPRA ini. Begitu dia sideways ya, ini sideways ya. Nah, tiba-tiba dia naik tinggi dari harga berapa ini, misalnya katakanlah teman masuk di 77, kemudian dia naik ke 95 ya, itu dalam sehari. Bahkan kalau teman invest dia sampai ke 101 ya. Kemudian di sini juga setelah sideways ini area sidewaysnya, kemudian dia tiba-tiba naik ke 100 ya, dari harga 80-an atau 79 di sini. Kemudian lagi, nah bahkan dia sampai terus ke atas di sini ke 116 ya. Nah sekarang dia juga lagi sideways teman ya. Ini area sidewaysnya kita ambil saja. Ini area buying ya, buying area atau buy area di sini di 96 sampai ke 103 ini. Kita ambil apa namanya area ini untuk patokan kita beli ya. Jadi begini teman, kalau teman belajar fundamental, pasti teman tahu kalau begitu dia keluar dari area ini, keluarnya itu misalkan tembus area support ini, artinya kita harus jual ya. Begitu dia tembus area ke atas ya, dari area supportnya ini atau resisten di sini, berarti kita kemungkinan saham ini akan naik. Nah itu sekilas tentang teknikal. Tapi yang menarik di sini saya perhatikan bandar itu ketika digoreng harga GPRA ini, teman-teman bisa lihat ini sampai ke 121 ya, dari 95 sampai ke 100 berapa ini 127, itu cuma dalam beberapa hari saja teman. Itu profitnya sudah sangat luar biasa ini ya. Tapi tetap perhatikan ya, sekali lagi tetap perhatikan money management. Teman-teman bisa pasang stop loss di area sini ya, mungkin saja dia akan tembus ke area 93 ini. Kita ambil lebih jauh lagi ya, dari 93 ke 102 ini adalah area kita mengisi muatan ya, atau kita entry ya. Begitu dia masih bermain-main di area sini, kita masih entry ya, kecuali dia sudah tembus dari ini. Kenapa
dia masih berpotensi ya untuk tembus ke bawah. Tadi kita sudah sedikit bahas tentang harga wajar ya. Harga fundamentalnya menurut Benjamin Graham itu 20 kali 100 kali 10 itu adalah harga mahalnya. Tapi ada juga sebagian ahli ya mengatakan harga fundamental itu berdasarkan dari dividen ya, dari dividen. Kita lihat di sini seperti yang teman-teman lihat tadi ya. Dividennya 20, kalau dikalikan 8,3% tadi kita dapat angka 1,6 ya, 1,6 rupiah ya. Nah, 1,6 itu teman-teman kalikan 10 dan kalikan 20. Artinya 1,6 kali 10 itu 16 ya. 1,6 kali 10 16. Ini adalah harga murahnya. Sementara kita kalikan 20 untuk harga mahalnya. Nah, ini adalah harga mahalnya. Sorry, kali 2 ya. Kali 10 dan kali 20 artinya 1,6 kali 10 16 ya. Kemudian 1,6 kali 20 32 rupiah. Nah, ini adalah harga fundamental kalau berdasarkan dividen, teman-teman. Jadi bisa saja harga ini akan terus tidur ke gocap ya, bisa saja karena ada juga cara penghitungannya seperti ini. Teman-teman terserah mau pakai yang mana ya, terserah mau pakai yang mana. Saya kalau tergantung situasi saja teman-teman ya. Kalau saya ingin cepat-cepat saja ya, saya lihat ini potensinya bagus, saya pakai saja Benjamin Graham ya. Artinya ada rank harga, masih ada rank sekitar 100 poin lagi ya, dari 90 ke 100 ke 200. Jadi seperti itu. Tetap hati-hati, saya hanya mengingatkan karena ini bisa saja terus turun, karena seperti yang kita lihat tadi, kita mengharapkan bandar menggoreng harga ini ya. Dan walaupun secara fundamental bagus ya, tapi teman-teman kalau misalnya tidur lama di GPRA ini tidak akan mendapatkan dividen. Nah, itu poin negatifnya yang harus kita sampaikan di sini. Oke, demikian saja, semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan selamat akhir pekan.